Teman-teman, beberapa hari lalu dalam sebuah pertemuan dengan tokoh Tionghoa dari Yayasan Dana Sosial Priangan atau YDSP di Bandung, Pak Anies Baswedan ditanya oleh salah satu peserta pertemuan tentang BPJS, terutama komitmennya mengenai iuran BPJS. Simak video berikut. Yang saya tanyakan gini Pak, bagaimana Bapak tentang BPJS Pak? Karena apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak Pak. Kembali saya ingin menegaskan, Pak Anies ditanya apakah beliau akan menaikkan atau menurunkan iuran BPJS. Lalu bagaimana jawaban Pak Anies? Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif preventifnya itu harus hidup. Di mana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan itu penting. Perhatian kepada ibu hamil. Tadi adalah jawaban Anies part 1. Sebenarnya masih agak panjang sekitar 2-3 menitan lah. Kalau saya ringkas di sini, Pak Anies ingin pamer pengetahuan yang sebenarnya udah umum banget. Bahwa ada yang namanya pencegahan preventif, ada yang namanya pengobatan kuratif, bahwa preventif itu sudah dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, gizi ibu, dan anak, dan lain-lain. Sambil dia ngulur waktu, mikirin jawaban apa yang paling pas untuk iuran BPJS. Tapi jawaban Pak Anies tadi nggak menjawab pertanyaan, yaitu komitmennya soal iuran BPJS. Nah, ada 2 video yang beredar. Ada video pendek, ada video panjang. Video pendek hanya menampilkan jawaban part 1. Pendukung Anies tentu ngamuk-ngamuk dengan beredarnya si video pendek. Mungkin mereka percaya bahwa dengan ditampilkannya secara lengkap, pertanyaan si penanya itu sebetulnya terjawab. Apa iya begitu? Yuk kita lihat lanjutan jawaban Pak Anies, sebuah potongan yang tidak ada di video pendek yang membuat pendukung Anies ngamuk-ngamuk dengan beredarnya si video pendek tersebut. Nah, BPJS-nya itu harus dibahas Pak. Ini perlu reform. Siapa? Rumah sakit, dokter, masyarakat, pemerintah. Membuat sebuah mekanisme yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Karena hari ini dokter pun berkeluh kesah. Dia ingin melakukan tindakan, tapi ada ketentuan yang harus diikuti. Rumah sakit merasa perlu memiliki alat A, B, C, D, F, G, tapi tidak bisa mendapatkan dari BPJS. Jadi ada kerumitan di situ harus diselesaikan bersama-sama. Kami menyelesaikan proses seperti itu di Jakarta dalam urusan transportasi, Pak. Jangan pernah merasa karena punya kewenangan maka punya pengetahuan. Punya kewenangan itu bukan berarti punya pengetahuan. Pada video tersebut saya mencatat 2 hal. Pertama, Pak Anies tidak punya komitmen politik apa-apa, kecuali akan membicarakannya dengan stakeholders atau pemangku kepentingan, yaitu dokter, rumah sakit, dan masyarakat. Dalam menjelaskan poin ini, Pak Anies membuat kengawuran dengan mengatakan rumah sakit membutuhkan peralatan, tapi BPJS belum sanggup menyediakan. Pak Anies, begini BPJS itu bukan lembaga yang menyediakan peralatan buat rumah sakit. BPJS itu lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial yang dalam hal ini adalah kesehatan. Dia yang membiayai pengobatan masyarakat, bukan yang membiayai rumah sakit untuk membeli peralatan, apalagi menyuplai peralatan secara langsung. Itu aja Pak Anies sudah ngawur. Poin kedua yang disampaikan Pak Anies adalah, dalam memperkuat poin pertamanya tadi, bahwa dia akan mengajak para pemangku kepentingan untuk berbicara soal mereformasi BPJS, dia mengatakan bahwa yang sering terjadi adalah karena punya kewenangan, pemimpin jangan merasa paling tahu. Sebetulnya nggak sulit untuk menyimpulkan bahwa Pak Anies memang nggak banyak tahu tentang BPJS. Dan karena nggak banyak tahu tentang BPJS, dia juga nggak tahu arah mereformasi BPJS itu kemana. Lalu dia seperti mencari pembenaran atas ketidaktahuannya itu. Boro-boro menjawab soal apakah akan menaikkan atau menurunkan iuran BPJS, Anies nggak paham apa itu BPJS. Begini, pertama yang ditanyakan oleh penanya adalah komitmen politik Pak Anies soal iuran. Seperti yang saya katakan di awal. Apakah pertanyaan tersebut dijawab? Tidak. Anies sibuk muter-muter, bertata kata nggak jelas. Kedua, soal mengajak para pemangku kepentingan untuk bicara satu meja. Begini Pak Anies, apapun komitmen politik Anda soal iuran BPJS, Anda tetap harus mengajak para pemangku kepentingan
untuk bicara. Apa yang mau Anda bicarakan? Ya, dengan mereka ya. Kalau Anda aja nggak tahu arah reformasi BPJS ini mau kemana, dan bahwa Anda akan mengajak para pemangku kepentingan itu untuk bicara, itu nggak bisa menutup ketidakpahaman Anda soal BPJS.